puskesmas kemarin ceritanya seperti itu, anak kelas 5. Nah, akhirnya dikumpulin lah anak kelas 5 laki-laki semua. Dan ditunjuk 2 orang sama dia, yang satu yang kata dia tuh gitu dia pakai. Dia bilang seperti itu. Ya Bu, emang sih, tapi saya masih penasaran banget Bu. Tapi kalau karena memang keterbatasannya seperti ini, ya udah saya mau bilang apa sih? Saya terima aja lah, saya bilang. Mudah-mudahan di kemudian hari nanti dia ke depannya insya Allah nggak ada, istilahnya nggak ada hambatan apa-apa. Oke, sebentar kita telepon Ibu Lia ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, maaf Bu, izin ini ibu korban mau bicara. Ibunya korban, betul. Iya. Sebentar, saya keluar sebentar ya. Dari Ibu Lia, Komnas Perlindungan Anak, pengganti Bapak Aris Sirait ya. Oh iya. Almarhum. Ya, gimana? Ya, assalamualaikum Bu Lia. Ya, waalaikumsalam Ibu. Iya. Saya Bu Lia dari ibunya anak saya yang Ibu tenang. Iya. Ya, Ibu tenang. Iya, tenang. Iya. Terus gimana? Awalnya gimana Bu awalnya? Ya awalnya anak saya tuh emang gak bercerita apa-apa Bu. Kalau dia mengalami pesta, saya penasarannya dari terus Bu, makanya saya penasaran kenapa ya seperti itu. Akhirnya saya penasaran, saya bawa dia ke puskesmas karena BPJS-nya saya adanya di sana. Nah di sana Bu, baru saya mendapatkan keterangan kalau anak dia sobek. Dan menurut cerita anak saya, ke dokter itu bilangnya sama kakak kelasnya Bu. Saya kaget Bu, kok bisa anak saya mengalami hal seperti ini, padahal anaknya ini. Itu kejadiannya kapan Bu? Di bulan Oktober, kira-kira tanggal tuh 17 Oktober lah kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah. Ini kan tuh selesai dia dari ujian sekolahnya, dia kan waktu itu ujian sekolah pasnya. 1 bulan yang lalu kejadiannya ya? Iya Bu, iya benar Bu. Lalu? Nah habis dari itu ya saya kaget kan karena dapat pengakuan seperti itu. Nah, karena anak saya nggak bercerita kalau dia tuh mengalami hal seperti itu Bu. Dia cuma ceritanya katanya kenapa sepeda sama kakak kelasnya dari belakang, itu aja. Nah, karena saya tahu itu dari dokter yang puskesmas yang memberitahukan. Kebetulan pun saya melihat dengan mata kepala saya sendiri benar adanya sobek, ada sobekan dan dia mengeluarkan darah walaupun darah nggak begitu banyak. Emang bener ada. Seperti itu Bu. Ya, dari situ saya hari Seninnya karena Sabtu Minggu sekolah libur kan, saya baru Senin Bu ke sekolah melaporkan kejadian bahwa anak saya mengalami. Tapi dari pihak sekolah seperti menyaksikan gitu Bu, kalau bahwa ada anak muridnya yang meragukan kalau ada anak muridnya dia itu yang mengalami yang melakukan hal seperti itu Bu.
gitu. Yang menyaksikan siapa? Guru. Iya, dari gurunya, soalnya mereka pikir kelas dia ini rame, kata dibilang itu, di depan kelasnya tuh rame karena kelas 5 dan kelas 6 tuh mundar mandirnya tuh di depan kelasnya dia, naik kelasnya dia tuh lewat dari kelasnya anak saya, Bu, gitu. Makanya nggak mungkin ada anak kelas 5 itu melakukan hal seperti itu di dalam kelas. Dibilang seperti itu. Tapi dari cerita anak saya, Posisinya sepi. dia tuh mengalami kejadian itu tuh di dalam kelas, Bu. Pas lagi Dalam kelas. iya, di dalam kelas, pas dia tuh lagi istirahat, makan jajanan dibawa dari luar tuh, dibawa ke kelas, dimakan di dalam kelas, Bu. Nah, si pelaku itu duduk di samping anak saya gitu. Nah, kata anak saya, Pelakunya kelas berapa, Bu? dia ditunjuk sama dia tuh kelas 5, Bu. Kelas 5. Iya. Anaknya berarti tahu namanya siapa ya anaknya ya? Tapi kalau untuk nama anak saya nggak tahu, Nggak tahu. karena dia kan nggak, emang anaknya pendiam, nggak bergaul kayak anak-anak yang lain. Kalau bahasanya saya tuh kayak pecicilan gitu, beriang. Dia tuh nggak tahu kayak gitu. Berarti dia nggak tahu namanya siapa anak Cuma itu. tahu muka. Enggak, dia cuma Kelas dia 5-nya siapa nggak tahu. nggak tahu nama, Bu. Cuma dia jelas mukanya, dia jelas. Dia bisa tunjukin ke saya, ke semua orang, dia bisa tunjukin kalau orangnya tuh itu gitu. Tapi anak yang bersangkutan pas saat ditanya, ditunjuk itu dan ditanya pun dia menyangkal, Bu, kalau dia udah melakukan pada anak saya. Dan guru-guru yang lain pun menyangkal kalau anak didiknya dia tuh melakukan hal seperti itu gitu. Iya, Mak. Tapi psikolog sudah bilang. Nah, akhirnya saya datang, Bu, ke ke psikolog, di KPAD, kantor wali kota KPAD. Ya. Nah, beliau berbicara dengan anak saya. Nah, dari situ dikorek bahwa yang melakukan itu Tetap sama. anak kelas 5 itu, Bu, tetap sama jawabannya. Dari yang konsisten dari yang konseling yang pertama sampai konseling yang kedua, 2 kali konseling saya, tetap jawabannya dia sama, itu juga jawabannya, nggak ada orang lain. Jawabannya juga pun dia anak saya santai, Bu, nggak, biar katanya tuh nggak kayak anak yang lain mungkin pelan tuh apa tuh mikir-mikir dulu, enggak. Dia karena apa, karena tuh psikolog itu bertanya pun sama dia tuh dengan mengasih buku tulis, dia sambil menulis sambil cerita seperti itu gitu. Jawabannya tetap sama, itu juga gitu, Bu. Terus Nah, dari situ saya belum berbicara lagi ke sekolah, cuma dari pihak KPAD psikolognya itu bilang, menyarankan kalau anak saya ini lebih baik untuk pindah sekolah karena takutnya kalau nggak pindah trauma karena anak ini sekarang tuh udah mulai lupa dengan kejadian itu. Takutnya kalau nanti anak ini tetap sekolah di situ lagi, takutnya bakal trauma, Bu, gitu. Nah, iya, tapi Ibu dari psikolog KPAD dikasih hasil asesmennya dikasih, Bu? Ada rekomendasinya? ya nggak ada, Bu, nggak dikasih, saya nggak ada apa-apa. Berarti itu psikolog atau cuman konsultasi aja? Beliau bilang di sana dari KPAD bilang itu psikolognya. Iya, Ibu Magdalena kalau nggak salah namanya, kalau saya nggak salah baca di ada nemteknya di ituannya ya, namanya Ibu Magdalena, ya seperti itu. Biasanya juga sempat berbicara dengan yang bagian hukumnya itu dengan Bapak Dedi di KPAD-nya. Beliau juga istilahnya nggak menyarankan sih, cuma dia cuma bilang yang terbaik buat ibu seperti apa, yang maunya kayak gimana. Dia bakal bantu kalau emang ibu pengen pindah, dia bakal bantu untuk kepindahan sekolah anak saya dari sekolah yang pertama ke sekolah yang kedua, yang mana yang mau dituju, seperti itu, Bu. Oke, Iya. sebentar. Dari pihak sekolah ada memanggil ibu dan orang tua si pelaku, ada nggak? Nggak ada. Nah, nggak ada, Bu, di situ. Makanya Nggak ada. dari sekolah bilangnya gini, kalau saya manggil ibu dari pelakunya, takutnya nanti ibu, dibilang gitu, nanti malah berbalik ke ibu. Nggak terima. Iya, dia nggak terima, nanti malah berbalik ke ibu, makanya ibu mencemarkan nama baik mereka.
ke ujungnya ke ibu seperti apa, gimana Tunggu. dari pihak sekolah seperti itu. Ibu waktu bawa ke puskesmas itu hasil rekomendasinya apa, Bu? Kebetulan dari pihak puskesmas saya minta dia ngasih nggak berikan hasil apa-apa karena mereka bilang Harus ya, lapor polisi gitu ya? Iya, nanti kalau memang polisi membutuhkan kita kasih. Dia bilang seperti itu. Jadi Kalau harus saya polisi Bu Lia. iya harus dari pihak yang berwenang itu harus, baru bisa gitu Bu. Nah, enggak itu kan kalau ini kan pemeriksaannya tuh pemeriksaan seperti apa? Karena kalau yang nanti dibutuhkan sama pihak kepolisian itu hasil visum. Iya. Yang memang menyatakan ada misalnya tadi ada luka di apa namanya, ada di itu nanti ada keterangannya. Nah, jadi terus kemudian kalau memangnya ibu diminta oleh si psikolog yang KPAD tadi pindah berdasarkan rekomendasi mereka. Iya. Apa yang dialami oleh anak itu yang mendasari sehingga anak itu pindah sekolah. Nah, ini buat menjadi untuk sekolahnya. Nah, ini bisa buat jadi ke sekolah itu nggak boleh mereka lepas tangan dengan adanya kasus ini. Terus kemudian dari pihak KPAD ada nggak datangin ke sekolah itu, Bu? Belum, kemungkinan mereka bilang besok Pak Ibu baru mereka mau datang ke sekolah seperti itu. Besok. Iya, di hari Kamis. Setelah satu bulan baru besok dia baru mau datang. Iya, gitu. Saya istilahnya makanya mengikuti prosedur aja gitu. Oke, Saya pun, itu SD-nya SD mana, Bu? SD-nya SD mana? kalau ini kita bukan SD ya, madrasah. Iya, bener Bu. Oh iya. Ya. Iya, bener Bu. Berarti dari Oktober sampai sekarang anak ibu nggak ada masuk sekolah. Nggak mau, dia nggak mau masuk sekolah karena dia takut. Trauma. Iya, makanya kemarin pun pas Terus waktu dari pihak sekolah ada nggak yang ke rumah ibu? Nggak ada. cuma waktu itu pas ada dari wali murid dari anak saya aja cuma nanyain doang gimana kabar, cuma seperti itu aja. Tapi udah lama ya? Udah lama, nggak ada kali hampir sebulan juga lah dia datang ke sini. Setelah itu nggak ada lagi. Iya, nggak ada dari pihak gurunya pun nggak ada yang bertanya gimana udah mau sekolah lagi atau apa, pokoknya nggak ada lah Bu. Maksudnya bahasa basinya ke anak saya tuh nggak ada sama sekali gitu. Berarti hari ini ibu nggak ada pegang catatan atau rekomendasi dari manapun, ibu nggak ada Nggak pegang. ada. Nggak ada Bu, karena emang nggak dikasih jadinya. Iya, nggak dikasih. Iya. Oke. Nah, sekarang dari kita apa yang mau kita bantu sama ibu? Saya cuma ini Bu, saya pengen bener-bener tahu bener-bener itu pelakunya gitu loh Bu, biar saya jelas sama anak saya. Iya. Nah, jadi nanti gini, kan yang tahu itu kan anak ibu, Iya Bu. ya kan? Iya. Nah, jadi kalau misalnya tadi apa ya? Jadi kalau misalnya pun anak ibu nanti bisa ke sekolah, berarti kan nanti harus menunjuk. Iya. Nah, berarti nanti gini nih, yang nanti akan, kalau ibu memang nanti menyerahkan ke Komnas, Iya. nanti kami akan datang ke sekolah. Iya. Ya, jadi kami menyampaikan bahwa pihak sekolah nanti untuk mengetahui siapa pelakunya. Nah, jadi nanti kan itu kan kelas 5 ya. Iya. Jadi nanti kelas 5, jadi nanti anak ibu akan masuk ke kelas 5. Iya. Ya, biarkan nanti anak itu yang menunjuk mana pelakunya. Tapi Iya. anak-anak yang lain nggak perlu tahu. Cukup nanti kita dari Komnas dan pihak guru nanti yang tahu siapa pelakunya. Nah, nanti dari sana akan kita ambil keterangan. Iya, Tapi Bu. nanti keterangannya bukan dari guru nanti yang ambil, tapi nanti dari kita ambil nanti keterangannya. Oh iya Gitu. Bu. Iya Bu, baik Bu. Nah, jadi nanti pun kalau misalnya yang tadi disarankan dari KPAD mau pindah sekolah, Iya. ini pihak sekolah juga harus tahu bahwa Iya. langkah-langkah yang sudah ibu lakukan apa saja, rekomendasinya apa saja. Iya Bu. Nah, gitu Bu. Jadi kalau misalnya dari pihak KPAD bilang, udah ibu pindah sekolah aja, oh bukan begitu prosedurnya. Iya, Gitu. iya. Jadi supaya pihak sekolah itu juga tahu bahwa memang ada terjadi kasus
ada di sekolah itu, dan itu harus dituntaskan. Ya nggak bisa lepas tangan ya Bu ya. Sekolah juga harus bertanggung jawab, gitu ya. Nah, terus tadi saya bilang kan belum pernah ada nih dipanggil orang tuanya, harusnya dipanggil orang tuanya. Tapi sebelum dipanggil orang tuanya harus diambil dulu keterangan dari pihak si pelakunya tadi, terduga pelakunya itu, apa yang sudah dilakukan oleh dia. Nah, harusnya itu sih Bu, langkah cepat yang harus dilakukan. Tapi kalau misalnya Oktober sampai sekarang lama juga ya, sudah hampir 1 bulan yang lalu ya. Iya, dari sekolah nggak ada manggil kayak gitu, cuma bertanyanya ya seperti biasa aja gitu, nggak bener-bener tuh emang fokus menanyakan masalah itu gitu. Jadi cuma nanya seperti kayak orang, lu bener-bener lu nggak kayak gini-gini kayak gitu Bu. Jadi bukan bertanya selayaknya dia tuh menanyakan kepada pelaku masalah gitu loh, bukan itu. Dan pelaku pun jawabnya, enggak Pak, orang saya nggak ada di situ kemarin, seperti itu jawabannya gitu. Jadinya maksudnya si pelaku itu udah dipanggil ke sekolah, berarti sekolah tahu pelakunya siapa? Iya, pas Emang nggak ada pun CCTV Bu? nggak ada Mbak, di sekolah itu emang minim banget masalah kayak gitu tuh, minim banget, emang beda banget dengan Ibu udah nunjuk pelakunya siapa dan sekolah tahu gitu. Iya, tapi sekolah tuh nggak mau bantu untuk kayak misalkan saya ketemu dulu dengan orang tuanya, maksudnya saya bicara, Bu, anak ibu nih ditunjuk sama anak saya seperti ini sama anak saya. Kalau saya berbicara seperti itu kepada ibu pelaku, nanti takutnya malah berbalik ke ibu, dibilang seperti itu. Kalau nanti malah jadi mencemarkan nama baik. Seperti gitu bilangnya. Pihak sekolah itu, berarti pihak sekolahnya nggak paham, berarti pihak sekolahnya nggak ngerti. Kalau misalnya melakukan ada apapun, berarti dia nggak tahu dia cara menyelesaikannya seperti apa, Kak. Iya, dia bilang segitu, makanya saya bilang, ya itu saya kayak gimana Pak? Saya bilang, saya untuk biar saya bisa jelas kalau benar-benar itu pelakunya dia gitu. Nanti gini, jadi nanti Ibu bikin laporan ke Komnas. Nanti ada pemlaporan, nanti berdasarkan laporan itulah nanti saya datang ke sekolah. Nanti pihak sekolah, tapi nanti pada saat nanti pihak sekolah, nanti saya izin bawa anak ibu untuk masuk ke kelas 5 dan menunjuk siapa anaknya. Iya Bu. Gitu. Tapi nanti didampingi kita gitu. Jadi nanti yang akan kami ambil keterangan adalah dari si pelaku. Nanti kita yang akan tanya dari Komnas, karena ada teknik-teknik pertanyaan yang harusnya bukan sekolah kadang-kadang memang nggak ngerti gitu ya. Iya Bu. Nah, nanti setelah udah dapat keterangan dari anaknya, baru nanti dipanggil orang tuanya. Iya Bu. Dijelaskan tentang kronologi ini seperti apa gitu ya Bu. Iya, Terus kemudian kalau memangnya nanti ada rekomendasi memang ini harus pindah, itu bukan ibu yang ngurus tapi pihak sekolah yang ngurus. Oh gitu ya Bu. Iya, dia juga harus membantu. Kalau memangnya anak ibu tidak di situ memang harus pindah, itu harus mereka juga membantu mengurusnya. Gitu. Jadi itu ada kerjasamanya nanti di sana. Gitu ya Bu? Iya Bu. Oke. Nah terus kemudian ini kan, sekarang tahapannya udah sampai seperti apa? Misalnya kalau misalnya sekarang anak ibu misalnya masih suka murung, diam, atau tiba-tiba nangis, atau misalnya malam-malam tiba-tiba dia mimpi buruk, tiba-tiba nanti malam-malam dia nggak mau tidur, dia takut. Nah itu tanda-tanda anak yang sedang mengalami traumatik. Atau trauma. Nah gitu ya Bu. Nah jadi Ibu mengamati selama ini dari bulan Oktober sampai bulan November ini, ada tidak tanda-tanda itu sama anak Ibu? Maaf Bu, kalau yang kemarin sih dia pas tidur itu Suka nangis terus, nangis teriak-teriak. Kemarin dia, kalau sekarang enggak terlalu lagi gitu, cuma pas kemarin aja. Karena mungkinan dia enggak sekolah kali ya Bu ya, enggak melihat pelakunya gimana, mungkin udah jadi agak lupa atau kayak gimana gitu Bu. Kalau kemarin masih. Terus harapan Ibu sama si pelaku apa? Ya saya pengen kalau emang bener-bener pelakunya emang itu dia, saya cuma minta keadilannya aja Bu, kayak gimana gitu loh. Namanya anak saya masih kecil gitu kan Bu, masih 7 tahun, belum ngerti apa-apa. Terus tiba-tiba kenapa itu tega melakukan hal seperti itu. Karena kalau anak di bawah umur itu tidak bisa dilakukan adanya
apa ya Bu ya. Paling nanti dia cuman ada nanti seperti dilakukan kayak apa anak-anak yang memang harus ada arahannya, anak-anak yang memang harus dibina. Nah paling nanti seperti itu Bu. Apalagi ini kan benar-benar masih di bawah umur. Nah paling efek jerahnya adalah tadi tetap ada laporan. Nah terus kemudian supaya pihak sekolah tahu, nah terus kemudian kita cari tahu nih apa yang menyebabkan anak itu melakukan hal tersebut sama anaknya itu. Iya Bu. Gitu. Nah sambil nanti kita informasikan kalau dia melakukan hal seperti ini lagi terhadap orang lain, ini nanti bisa dimasukkan ke dalam laporan aksi ataupun Iya Bu. Nah biasanya seperti itu tuh Bu tahapan-tahapannya kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak ya Bu. Iya Bu. Iya Bu. Oke. Iya. Ya udah kalau gitu nanti kita tindak lanjuti Bu. Apa yang Ibu sampaikan hari ini. Iya Bu, makasih banyak ya Bu dibantu. Sama-sama Bu. Iya. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam. Oke, Bu, jadi gitu aja. Nanti saya kasih nomor telepon Bu Lia. Nanti kita janjian lagi untuk tindak lanjut masalah ini. Jadi Ibu harus bikin laporan dulu, ya. Nanti Ibu bikin laporan, habis bikin laporan berjalan baru kita ke sekolahnya untuk memfollow up kembali. Oh iya Mbak. Ya, jadi insya Allah nanti akan mendapatkan keadilan untuk anaknya ya Bu ya. Amin, setidaknya orang tua dari si pelaku itu harus mengetahui tindakan yang udah dilakukan anaknya, gitu. Jadi ini nggak boleh digampangin, nggak boleh dibiarin, harus ditindaklanjut supaya tidak menjadi contoh untuk anak-anak yang lainnya gitu. Apalagi kelas 5 SD masa depannya masih panjang gitu. Jadi harus benar-benar butuh arahan dari orang tua dan orang-orang sekelilingnya bahwa tindakannya itu tidak dibenarkan. Is there anybody out there? Gitu. Iya Mbak, benar. Ya, izin ya Bu ya, nanti ya kita hubungin kembali. Iya Bu. Oke, sekali lagi nanti tinggal tunggu follow up-nya. Bismillah akan dapat keadilan untuk adik. Dan ada juga bisa sekolah lagi nantinya mungkin di tempat sekolah yang lainnya yang ruang lingkupnya jauh lebih baik. Dan insya Allah adek cepat pulih ya. Oke? Tas ledang. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.